Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah Data Warehouse Theory, pertemuan yang ke-9. Hari ini kita akan membahas tentang desain fisikal di Data Warehouse, bagian yang kelima, membuat database Data Warehouse. Jadi kita buat database-nya. Materinya sudah ada di virtual class, nanti silakan dicek di sini. Kemudian nanti silahkan diikuti diskusinya dan dikerjakan tugasnya. Ya, untuk materinya saya langsung jelaskan di sini. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang desain logikal yang ada 3 skema ini, ya 3 skema. Kemudian ada star, ada snowflake, ada Fox constellation. Kemudian untuk desain fisikal, kita pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang bagaimana membuat model desain fisikal dari desain logikal yang seperti ini bentuknya, yang kurang lebih seperti ini. Ya, jadi tidak hanya sekedar nama dimensinya, tapi juga ada atribut field ya di sini. Yang di sini yang belum ada tipe data ya, tipe data dan constraint. Nah, gitu ya. Jadi nanti ini belum lengkap ya ini. Setelah Anda membuat desain fisikal yang sudah ada atributnya, sudah ada tipe data dan sudah ada constraint-nya, langkah berikutnya adalah kita buat database data warehouse-nya dengan SQL statement. Ya, dengan SQL statement. Ya. Untuk ini teori sebelumnya ya. Ini teori sebelumnya. Nah, ini contoh penetapan PK di dimensi dan faktanya. Jadi kemarin ada beberapa cara ya. Ada gabungan atau membuat kode sendiri atau auto increment ya. Nanti silakan dipilih sendiri. Jika auto increment berarti nanti bentuknya integer ya. Integer. Selain itu bisa varchar. Untuk teknisnya di sini langsung saja dibuat create database apa gitu ya. Biasanya di depannya dikasih nama DW gitu ya untuk membedakan dengan database OLTP-nya. Nah, gitu ya. Kemudian kalau OLTP itu toko saja ya. Kalau OLAP itu biasanya ada DW-nya ya atau OLAP toko gitu ya. Jadi untuk penamaannya sebenarnya bebas ya. Cuma nanti kalau ada database-nya itu OLTP-nya ada, nanti sebaiknya dikasih DW atau OLAP gitu ya. Jadi biar untuk membedakan. Kemudian silakan dibuat nanti tabel-tabelnya sesuai desain ya ini ya, sesuai desain ya. Fisikalnya, field, tipe, constraint-nya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada create tabel dim customer underscore customer. Nanti apa, fieldnya, customer ID, tipenya apa, constraint-nya apa. Kemudian name, tipe datanya apa, panjangnya berapa, dan seterusnya. Sesuai dengan desain yang Anda sudah buat sebelumnya. Ya, ini di sini ya. Nanti buat lagi di sini. Jadi nanti kalau desain fisikalnya ada berapa ini? 1, 2, 3 dimensi, 1 fakta, berarti nanti ada 4 tabel. Jadi satu box ini mewakili 1 tabel. Ya, terus ini sales sama quantity ini nanti berarti tipenya integer ya. Bisa integer, bisa real ya, tergantung isinya nanti ya datanya. Yang jelas angka ya, yang jelas angka entah itu bulat atau desimal ya. Nah, itu. Kemudian ini dimensi untuk waktu nanti berarti tipenya bisa date time atau time saja ya, tergantung field apa yang mau Anda buat ya, gitu ya. Nanti diteruskan dimensi material kemudian dan seterusnya. Nah, nanti bisa misalkan saya langsung buka di sini. Ya, ini contohnya ya. Buat dulu ini create database apa dulu, DWH dulu dibuat ini classic model DWH kalau saya. Ini materi yang sudah saya berikan di semester sebelumnya ya. Jadi ini contohnya ya.
ada 5 tabel di sini. Ada customer, date, employee, product, dan fakta order. Nah, kalau ditunjukkan SQL statementnya ya seperti ini. Setelah buat create database classic model underscore DWH, Anda buat ini. Create tabel, ini kalau ini nama database ya. Bisa disertakan, bisa tidak. Tapi lebih baik disertakan. Create tabel apa, di database apa, nama tabelnya apa. Kemudian diawali kurung buka, dan diakhiri dengan kurung tutup. Kemudian diketik di sini fieldnya apa. Ini fieldnya yang di posisi paling kiri. Kemudian diikuti oleh tipe data, panjang data, kemudian constraint. Nah ini berarti pakai aturan yang ini auto increment. Nah gini ya. Nambah sendiri, jadi nanti isinya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yaitu untuk auto increment ya. Berarti nanti SK-nya atau surrogate key-nya atau primary key untuk tabel dimensinya itu pakai auto increment. Ini contohnya, Anda nggak harus pakai auto increment, nanti bisa Anda buat kode sendiri atau gabungan dari beberapa field. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah customer number. Nah, ini kodenya ya, kode customer. Nah, ini di desainnya ini dia pakai bilangan bulat, boleh kosong ya, boleh kosong. Nah, gitu ya, dan seterusnya. Name, address, phone, city, state ini tergantung dari desain physical data warehouse Anda ya. Jadi tidak selalu sebanyak ini ya. Yang saya minta adalah SQL-nya ya. Jadi bukan klik kanan ya, misalkan di sini klik kanan new tabel. Nah, bukan seperti ini ya. Saya minta adalah ininya. Query-nya atau SQL-nya. Nanti kalau bingung ya silakan, kalau Anda pakai DB4G ya, nanti silakan di sini diketik ya customer ID. Nanti di sini akan ngikut ya. Saya contohkan customer ID. Ini tabelnya customer. Saya singkat. Nah, nanti langsung ngikuti ini. Kan ngikuti panjangnya berapa ya, jangan 255 ya, terus kemudian tipenya apa. 255 itu terlalu panjang ya. Anda bisa pakai gini kan. Nah, kalau dikasih gini centang, nah ini berarti primary key. Nah, berikutnya apa lagi? Nah, nanti ini yang Anda tugasnya untuk Anda storekan ke virtual class-nya. Jadi query-nya. Ya, nanti ini Anda copy, Anda buka notepad saja biar filenya kecil ya, jangan Word ya, di notepad saja. Nah, seperti ini. Ya, kalau Anda lebih jelasnya dikasih komentar di sini. Di tabel dimensi apa gitu, gitu. Nah, gini. Dan seterusnya nanti ya. Nanti kan ada beberapa atribut kan ya, pasti tidak hanya satu. Nah, gini dan seterusnya. Kemudian tabel yang lain dijadikan satu file notepad saja ya. Nah, dikasih pembatas gini boleh, kemudian create lagi apa ya. Create tabel dimensi apa gitu. Sampai fakta ya. Jadi semua tabel dari desain fisikal dibuat semua beserta field, tipe data, constraint-nya. Nah, gitu aja dulu. Jadi hanya create dulu ya. Jangan lupa juga di atasnya ini nanti Anda create database dulu. Jadi jangan langsung tabel ya. Nah, ini kemudian baru buat create tabel dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi tugasnya seperti itu nanti di halaman terakhir. Buatlah SQL untuk membuat database data warehouse ya. Di sini maksudnya membuat database itu tidak hanya create database selesai ya, tapi dengan tabel-tabelnya ya. Jadi tidak hanya create database apa, tapi selain database-nya, create database-nya juga ada create tabel dan seterusnya. Nah, gitu ya. Nanti silahkan dicoba. Sudah saya kasih contoh sedikit. Ya, ini tentunya sudah Anda terima di mata kuliah PBD semester yang lalu ya. Anda tinggal menerapkan yang di desain fisikal di warehouse. Anda create database,
create tabel, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.